ketiban gajah kamu baru tahu. Aduh, suaranya keputus-putus. Sebentarnya. Bro, sebentarnya. Cari sinyal. Halo? Gelis, manis. Kamu teh kemana aja sih? Kok tiba-tiba hilang? Kang Aceng cari-cariin. Sekarang? Yaudah, kamu tungguin Kang Aceng ya. Kang Aceng berangkat sekarang ya, Gelisnya. Ya. Dadah. Assalamualaikum, Gelis. Aduh, ini punten nih. Saya tinggal dulunya nggak apa-apanya. Soalnya saya mau beli alat tulis buat Edward. Terus saya istirahat aja dulunya. Kalau itu soal Edward, kenapa Bro Aceng harus menjauh nelponnya? Tadi kan di sini nggak ada sinyal, Bro. Di situ sinyalnya lebih bagus. Saya jalannya, Bro-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Lapor Pak Ustadz RW. Saya sudah telusuri semua jejak-jejak yang mencurigakan. Sudah. Saya tidak butuh laporan kegilaan kamu. Sudah terlalu banyak orang yang gila dengan berbagai jenis kegilaan. Saya tidak mau terjadi di lingkungan saya. Nanti semuanya jadi pada gila. Siap Pak Ustadz RW. Kamu lihat-lihat rumah Sobri. Pastikan rumahnya rapi. Siap laksanakan Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Popon kemana ya? Main sampai seharian. Pon, sebel ya. Gara-gara Pipin tuh bawa Ronaldo sama Andra. Kita jadi berantakan deh. Iya, Cek. Besok-besok kita kalau mau jalan gak usah diajak Cek Pipinnya. Ih, Popon, ajak atuh Pipinnya. Kalau berdua mah kurang seru, kurang rame. Iya, tapi Ronaldo sama Andranya gak usah dibawa. Emangnya bisa ya, Pon? Kan dua anak itu tanggung jawabnya Pipi. Ya bisa tuh, Cek, kalau mau diajak. Kan Pipin juga tadi ngerasain akibatnya. Iya ya. Masa iya kita disangka udah punya anak? Cek, tapi kamu udah pantas kalau udah punya anak. Kan badan kamu gede, Cek. Ih, Popon, enak aja kamu tuh. Kamu badannya gede. Tuh kan, Ica mah jadi jatuh. Kamu yang lebih pantas. Enggak, kamu lebih gede. Kamu. Oh, Popon mah. Ica mah. Assalamualaikum, Gelis, manis. Waalaikumsalam, Kang. Duduk, Kang. Loh, ini kok kotor pisan? Kamu baru nyampe bener? Kamu teh kemana aja sih, Gelis? Gemes Kang Aceng sama kamu. Kecimahi kok nggak bilang-bilang sama Kang Aceng? Loh, kan bilang kemarin itu papa sakit. Papa teh sakit? Kok bisa sama begitu sama Wasain ya sakitnya ya? Wasain sakitnya lanjut, Kang. Dari yang waktu kita makan? Iya, semenjak kamu pergi itu Wasainnya masuk rumah sakit. Bahkan 2 kali masuk rumah sakitnya. Pertama kali masuk rumah sakit, agak sembuh, pulang. Nah yang kedua, itu harus dirawat Wasainnya. Terus Wasain boleh pulang dari rumah sakit begitu Iko datang. Iko?
Iya, Iko. Oh, maaf. Ikonya Dadang, istrinya Dadang. Oh, iya. Gelis, kamu teh ada apa sih manggil Kang Aceng? Hah? Kayaknya penting bener. Atau jangan-jangan kangen ya sama Kang Aceng ya? Pengen lihat wajah Kang Aceng ya? Kang Aceng jangan bercanda terus. Ini Kang Aceng serius, Gelis. Dengerin dulu. Iya. Maafnya, Gelisnya, maafnya. Ya, ada apa sih? Ini, aduh, gimana ya bilangnya? Lela mulai takut deh, Kang. Jadi dari waktu itu sebelum Lela pergi, Kamtip itu ngawasin Lela melulu dari pagi. Terus nih Lela pulang, coba aja lihat. Nih, di teras ada jejak kaki, di pintu, di kaca jendela. Itu lihat jejak-jejak jari-jari. Ngeri deh. Maksud kamu teh Aming? Ketawa sih Kang Aceng. Gelis, udah kamu teh jangan khawatir. Aming teh memang begitu, namanya juga Kamtip Snewen. Ih tapi mukanya serem begitu. Itu nggak bahaya begitu? Enggak bahaya. Dia itu memang begitu, ya begitu deh. Udah gini aja, tenang aja. Nanti Kang Aceng yang akan bilang sama Amingnya. Kang, tapi... Pokoknya selama ada Kang Aceng, kamu teh jangan khawatir. Ya. Perintah Pak Ustadz RW sudah saya laksanakan. Lantai, kaca, semuanya sudah steril. Tapi ingat, Kang Sobri, Dede harus tetap waspada. Sebab manuver yang dilakukan oleh versi 3 sudah semakin nyata. Versi 3? Sulit dijelaskan. Tapi tolong Dede jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya. Apakah bubur sumsum yang diberikan versi 3 Dede makan? Oh, versi 3 teh Cilela. Sandi intelijen tidak boleh dibuka sembarangan. Tolong jawab pertanyaan saya tadi. Iya, Kang Aming. Saya makan. Positif. Bubur sumsum itulah yang menyebabkan Dede keguguran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Aming. Udah. Kang Aming emang orangnya begitu. Ci beresin dulunya, Bang Bos. Iya, cuy. Cuy, kamu tuh nggak pantas tinggal di Ciraos, cuy. Kenapa, Ma Bos? Kamu terlalu rajin. Ma Bos mah bisa aja. Iya, beda sama laki-laki di Ciraos yang lain. Mereka kerjanya cuma nungguin transferan, nggak mau kerja. Nggak semua tuh, Ma Bos. Nggak semua bagaimana? Mak hafal satu-satu. Apalagi Sobri. Jenggotnya hampir ubanan, masih minta duit sama Kemet. Sifatnya hampir sama bapaknya, si Kemet. Ustadz Kemet, Ma Bos. Kemet? Ustadz dari mana? Bilangin tuh sama Kemet. Jangan ngaku-ngaku dia yang beli rumah si Dedeh. Uang emak lebih banyak dari dia untuk beli rumah itu. Iya, Ma Bos. Jangan iya-iya, sampein. Biar dia nggak sombong.
Cek, kenapa Cece nggak suruh Cesi ke kantor aja? Mau dia ke kantor atau Cece yang nyamperin juga sama aja, Cu. Dia bakalan nanya akan ditaruh di kota mana. Ujung-ujungnya juga dia pasti tahu, Cu. Tapi masalahnya Cek, kalau kita nggak kasih tahu juga kan kita salah. Ya pasti dikasih tahu, Cu. Cece mah pasti kasih tahu dia. Yang Cece bingung itu gimana caranya Cece kasih tahu supaya kedua belah pihak itu nggak merasa dirugikan gitu. Iya, maksudnya kan kita kasih tahu dulu Cesi supaya Cesi segera bersiap gitu. Ya udah nanti abis maghrib Cece ke sana deh. Iya, Cok. Assalamualaikum. Encut, Moms, tahu gak sih? Aku sekarang tambah yakin kalau aku ini emang bener-bener cewek yang menarik. Aku ini cantik bingit. Makanya cowok-cowok semuanya pada naksir sama aku. Aku sampai bingung mau pilih yang mana. Encut, kenapa sih Encut? Kok kayak begitu mukanya? Tegang bingit. Encut pasti sirikan sama aku. Mom. Udah ngomongnya. Udah. Moms pasti mau bilang kalau Moms bangga bingit kan sama aku. Jangan kecentilan kamu jadi orang. Masuk kamar sana. Sekarang. Gak tahu apa orang lagi pusing. Jadi nggak ada yang perlu kamu takutin lagi di Ciraos ini ya. Dan juga jangan takut kamu kehilangan Kang Aceh. Nggak mungkin itu, nggak akan. Kang Aceh pakai lucu aja. Iya tuh gelis, semua orang Ciraos juga udah pada tahu kalau Kang Aceh itu orangnya lucu, imut, ngegemesin lagi. Itu nggak salah, Kang. Badannya bongsor begitu maunya dibilang imut.